Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa muallimina wa asatidina min abaina wa ummatina wa ajdadina azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa tullabi madrasatina wa sayri man hadara minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat wa nakhussu bidzikri la hadrati muallif hadzal kitab al-qutb rabbani al-imam Abul Mawab Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani qaddasallahu sirrahu munawwaratul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sidqi wa shadaqah. Faslun utawi iki ku fasal fi sidqi ing dalem nerangaken temen ya jujur wa shadaqati lan sedekah. Qala usdawu sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ya Ali yuhi Ali usduk temeno sira wa indorroka lamun senajan madoroti utawa bahayani ing sira fil ajili ing dalem donya fa innahu mongko sak temene temen iku yanfa'uka manfaati ing sira fil ajili ing dalem akhirat wala takzib lan aja goro sapa sira wa inna fa'aka senajan manfaat apa goro ing sira fil ajili ing dalem donya fa innahu mongko sak temene goro iku yadurruka bahayani apa goro kang ing sira fil ajili ing dalem akhirat. Wahai Ali, jujurlah, jadilah orang yang jujur sekalipun kejujuran itu membahayakan dirimu di dunia. Karena kejujuran itu akan bermanfaat bagimu kelak di akhirat. Dan wahai Ali, janganlah berdusta sekalipun dusta itu bermanfaat ketika di dunia, tetapi dusta itu akan membahayakanmu di akhirat. Makanya dalam satu hadis qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, yang benar sekalipun itu pahit. Artinya sekalipun itu sangat menyakitkan di hati kita atau sangat menyakitkan bagi yang mendengarnya, tapi itu akan lebih bermanfaat daripada kita berbohong sehingga di kemudian hari terbongkar. Itu jauh akan lebih membahayakan lagi. Ya Ali yuhi aliman utawi sopone wong iku kasurat akeh apa zunubuhu pira-pira dosane man. Man utawi sapane wong iku kasurat akeh apa dzunubuhu pira-pira dosane man zahaba mongko ilang apa bahauhu baguse man kewibawaane man. Orang itu kalau banyak dosanya wibawanya hilang. Orang itu kalau terlalu banyak dosa maka auranya akan terlihat gelap sekalipun dia memakai jubah. Orang itu kalau banyak dosanya maka haibahnya akan hilang. Dalam pandangan manusia itu akan hilang, terlebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali he Ali alaika netepono sira bisidqil hadisi kelawan temene oleh ngomong wa hifdzil hadisi lan ngrekso omongan wa hifdzil amanati lan ngrekso amanah
wasakhain nafsi lan lomane ati, wa ifatil batni lan ngreksa weteng. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tetapilah kejujuran dalam berbicara. Artinya jangan pernah berbohong. Dan jagalah ucapan. Artinya kapan kita harus mengucapkan sesuatu itu kita lihat kondisinya, kita lihat situasinya. Dan jagalah amanah dan sifat kedermawanan dalam hati, sifat loman. Sakhok, kemarin sudah kita singgung tentang sakhok, syafakoh dan karom. Bahwa sakhok itu adalah kita mempunyai sifat belas kasihan terhadap sesama. Kita mudah memberi bantuan atau memberi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sifat sakhok, sakhawatin nafs, atine loman. Kalau syafakoh itu sifat dermawan yang tidak terbatas hanya pada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada binatang. Itu syafakoh. Kalau sifat karomnya Allah, sifat dermawannya Allah itu tidak memandang apakah hamba itu beriman kepadanya atau tidak, tetap Allah beri rezekinya. Wa'ifatil batni, dan menjaga perut. Yang dimaksud adalah menjaga perut jangan sampai kemasukan makanan-makanan yang haram. Kemarin sudah kita singgung tentang hal ini. Ya Ali yuhe Ali bi'sas sodiku, utawi saelek-eleke kanca iku alladzi wong yuqassiru kang sembrono fi sodikihi ing dalem kancane sodik, wa yufsi lan nyebarno sapa sodik sirrahu ing rahasiane sodikihi. Wahai Ali, seburuk-buruknya teman adalah orang yang sembrono terhadap temannya sendiri, dan orang yang suka mengumbar aib sahabatnya sendiri. Ya Ali yuhe Ali alfu sodikin, utawi 1000 kanca iku qalilun sedidik, wa aduun lan musuh wahidun kang siji iku kathirun akeh. Wahai Ali, 1000 teman itu masih sedikit dibandingkan 1 musuh. Alasannya kenapa? Karena teman sebanyak apapun, selama kita tidak punya problem, ya kita tidak akan berpikir. Tapi 1 musuh itu sering mengganggu pikiran kita. 1 musuh itu sering mengganggu kenyamanan hidup kita, mengganggu pikiran kita, bahkan mengganggu waktu istirahat kita. Bagaimana tidak terdengar namanya saja disebutkan orang, kita sudah pikirin macam-macam. Kita sudah menampakkan kegelisahan. Itu menunjukkan bahwa 1 musuh itu banyak. Artinya apa? Banyak membuat hidup kita terfokus untuk dia. Karena kalau kita mempunyai teman yang baik-baik, kita itu sering melupakan. Kadang kita hanya butuh ketika kita mendatangi teman kita ketika ada butuhnya, baru diingat. Tapi musuh, baik kita butuh atau tidak, setiap hari akan menghantui pikiran kita. Ini menunjukkan bahwa musuh itu banyak, artinya banyak mempengaruhi kehidupan kita. Tidur tidak nyenyak, ingat namanya saja amarah sudah memuncak. Berpapasan saja sudah balik arah. Ini susahnya kalau kita punya musuh. Maka biarkan orang tidak suka kepada kita. Artinya orang memusuhi kita, biarkan. Kita jangan memperlakukan yang sama terhadap mereka. Jangan kita anggap dia itu musuh. Sekalipun dia menganggap kita musuh, biarkan hidupnya akan memikirkan kita. Ya Ali yuhe Ali lis sodaqoti, iku tetep kedue kekancan. Alamatun utawi pira-pira tanda.
Rupane ayyaja'ala yen to ndadekno sapa kanca malahu ing bondone kanca duna malika ana ing arahe arta sira. Kekancan atau persahabatan itu memiliki beberapa tanda. Yang pertama, mudah berbagi harta. Mudah berbagi harta, melihat temannya susah memberi. Atau jangan sampai merepotkan temannya. Itu adalah akhlak-akhlak seorang sahabat yang betul. Rela berkorban untuk temannya. Itu adalah salah satu contoh sahabat. Ayyaja'ala malahu duna malika, artinya mudah membantu. Misalkan ditraktir, menjaga agar jangan sampai sahabatnya keluar uang dulu. Langsung segera menitipkan uang kepada si penjual atau apa kan caranya itu adalah etika seorang sahabat, karakter-karakter seorang sahabat yang layak untuk ditiru. Wa nafsahu lan awake kanca iku duna nafsika, ana ing arahe awak sira. Artinya memperlakukan sahabatnya itu seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Artinya demikian. Wa nafsahu duna nafsika, artinya memperlakukan temannya itu sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Artinya kalau saya enak, teman saya harus enak. Kalau saya susah, jangan sampai teman saya ikut susah. Wa irdahu lan kehormatane kanca iku duna irdika, ana ing arahe kehormatan sira. Harga dirinya seorang sahabat itu juga mencerminkan harga diri kita. Apabila sahabat kita sakit, kita juga merasakan sakitnya. Apabila sahabat kita bahagia, kita juga merasakan kebahagiaan yang sama. Rasa senangnya kita ketika melihat sahabat kita mendapatkan nikmat itu sama, seolah-olah kita juga mendapatkan itu. Karena tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada sahabatmu itu sedekah. Ketika sahabatmu mendapatkan nikmat dari Allah, kita tersenyum senang. Melihat senangnya sahabat kita menjadikan kita juga senang. Itulah alamat atau tanda-tanda dari persahabatan yang hakiki. Faslun utawi ikilah fasal. Kita ganti bab. Faslun fit taubati. Faslun utawi ikilah fasal fit taubati ing dalem nerangaken tobat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya aliyu he ali la taubata, ora ana tobat. Litaibi kedue wong kang tobat hatta yaghsila sehingga mbasuh sapa taib batunahu ing wetenge taib minal haram saking barang haram. Biti bikasbi kelawan baguse penghasilane taib. Wahai Ali, tidak ada tobat bagi orang yang bertobat sampai dia membersihkan perutnya dari makanan-makanan yang haram, membersihkan tubuhnya dari memakai hal-hal yang haram. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan mencari nafkah yang halal, dengan memperoleh penghasilan yang halal. Makanya dalam satu kitab, dalam kitab Takribul Usul li Tashilil Muslim Ma'rifatillahi war Rasul, juga disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Kutub Ahmad Ar-Rifai, bahwa di kitab Kiai Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini, Takribul Usul ini disebutkan bahwa tobat itu memiliki 3 tingkatan. Satu, tobatnya orang awam adalah menyesali dosa-dosanya dan tidak mengulang kembali.
Kemudian tobatnya orang-orang khos, yaitu menjaga diri agar jangan sampai melakukan tobat untuk yang kesekian kali. Sedangkan tobatnya orang-orang khawasul khawas, menjaga diri agar jangan sampai mentaubati tobat, agar jangan sampai terbersit dalam hatinya ingin bermaksiat kepada Allah, agar jangan sampai muncul dalam pikirannya ingin berpaling dari Allah, agar jangan sampai muncul dalam hatinya ada sesuatu selain Allah. Itu adalah tobatnya orang khawasul khawas. Maka pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tobat kepada Allah, satu, sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, apa yang diperolehnya dari hal-hal yang dikonsumsinya atau yang dipakainya untuk konsumsi makanan, dipastikan halalnya, dipastikan bahwa bukan diperoleh dari hal-hal yang syubhat. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian-pakaian yang halal, pakaian-pakaian yang tidak dilarang oleh syariat. Bukan hanya cara memperolehnya, busananya saja kalau tidak sesuai dengan aturan syariat, ya juga akan jadi masalah. Kalau dalam hal-hal seperti ini sudah perhatian dalam mengkonsumsi makanan, sudah perhatian, sudah bisa dipastikan sumbernya dari jalan yang halal, mengkonsumsinya, memasaknya dari halal yang halal, maka itu akan menjadi alat pembasuh dari makanan-makanan haram yang pernah mungkin pada waktu yang dulu pernah kita konsumsi. Ini adalah cara untuk membasuh. Karena dengan begitu dianggap orang ini telah bertobat kepada Allah. Ketika orang itu mencuri, ketika bertobat, ya dia harus mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya atau meminta ridhonya. Ini adalah cara orang-orang yang bertobat. Makanya dalam satu riwayat dikisahkan, ayah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu suatu saat pergi merantau untuk mencari ilmu. Dalam perjalanan ketika melewati sungai, beliau melihat ada buah apel yang mengambang di aliran sungai. Karena rasa laparnya membuat ia tertarik untuk mengambil apel yang di sungai itu. Maka diambillah buah apel itu dan dimakanlah. Ketika satu gigitan, beliau tersadar bahwa tidak mungkin apel ini tidak ada pemiliknya. Karena khawatir perjalanan menuntut ilmunya ini sudah kemasukan barang yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Maka beliau menyusuri sungai itu sampai ketemulah beliau pada suatu tempat, suatu kebun yang banyak ditumbuhi pohon apel di dekat sungai. Dan dilihatnya ada seorang bapak-bapak sedang mengawasi kebunnya. Maka oleh Syekh Idris didatangilah bapak itu. Ya Syekh, apakah ini buah apel jenengan? Ya. Ya Syekh, sesungguhnya saya ingin minta ridhomu bahwa saya telah memakan apel yang terjatuh dari kebunmu ini, yang terbawa arus sungai. Saya minta halalnya, karena apel ini sudah terlanjur saya makan satu gigitan. Saya minta ridhonya, karena saya adalah seorang pemuda yang sedang melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu. Saya tidak ingin gigitan buah apel yang sudah masuk ke dalam perut saya ini menjadi sebab terhalangnya saya untuk menerima ilmu yang manfaat.
melihat ungkapan atau curhatan si pemuda, si bapak ini menjadi terharu. Akan tetapi si bapak ini punya trik sendiri. Karena melihat ketulusan pemuda ini, melihat kejujuran si pemuda ini, melihat bagaimana himmahnya si pemuda ini menjaga dirinya agar jangan sampai atau mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh syariat, agar jangan sampai perutnya kemasukan barang yang haram. Maka beliau punya trik. Tidak bisa, saya tidak akan memberikan ridho saya tidak akan memberikan maaf saya sampai kamu harus menebusnya terlebih dahulu. Maka kagetlah Syekh Idris, karena melihat syaratnya begitu berat, demi agar yang sudah termakan dalam perutnya ini menjadi halal, maka Syekh Idris mengiyakan. Baiklah Tuhan, apakah syaratnya? Syaratnya pertama, kamu harus kerja di kebunku ini selama 2 tahun tanpa gaji. Baik Tuhan, saya lakukan. Syarat yang kedua akan saya sampaikan setelah syarat pertama kamu jalankan. Baik Tuhan. Maka dijalanilah oleh Syekh Idris muda. Hari-harinya berlalu hanya untuk merawat kebun apel. Mencicipi pun beliau tidak berkenan, karena ditugaskan hanya untuk menjaga. Sehingga suatu saat majikannya ini memanggil, tolong ambilkan aku buah yang masak. Maka diambilkanlah oleh Syekh Idris. Tapi ternyata ketika dicicipi oleh tuannya, apelnya masam. Sehingga tuannya menegur, bagaimana kamu tidak bisa membedakan mana buah yang masak dengan yang tidak? Bukankah kamu sudah lama kerja di sini? Maka dijawab oleh Syekh Idris muda, benar tuanku, saya sudah lama bekerja di sini. Akan tetapi Anda hanya menyuruh saya untuk menjaga, bukan untuk mencicipi atau yang lainnya. Maka selama saya bekerja di sini, saya tidak pernah sekalipun mencicipi buah-buahan yang ada di pohon Anda. Maka tersentaklah si majikan. Betapa jujurnya anak muda ini. Setelah 2 tahun berlalu, si majikan memanggil, wahai Idris, datanglah. Engkau sudah 2 tahun bekerja kepadaku, dan selama 2 tahun itu engkau tidak mendapatkan sedikit pun gaji dariku kecuali makan. Maka sekarang adalah syarat yang kedua. Syekh Idris muda sudah mulai was-was menunggu apa syarat berikutnya. Syarat yang kedua, kamu harus menikahi putri saya. Asal kamu tahu, putri saya buta, putri saya kakinya pincang, putri saya tangannya buntung. Tersentaklah Syekh Idris, shock melihat jawaban yang disampaikan oleh majikannya. Begitu berat syaratnya, hanya 1 gigitan apel. Beliau harus kerja 2 tahun, terus disuruh menikahi putri majikannya yang sebagaimana disampaikan oleh si majikan. Tapi karena beliau mempertahankan agar jangan sampai 1 gigitan apel dalam perutnya ini menjadi bara api neraka, yang kemudian ilmu-ilmu yang beliau pelajari nanti akan sia-sia belaka. Musproh, ilmu yang beliau pelajari, ketekunan beliau akan sia-sia karena sudah apa? Ada barang haram, ada makanan haram yang menyusup ke dalam perut beliau. Maka demi agar mendapatkan ridho dan halalnya buah apel yang sudah terlanjur dimakan, beliau mengiyakan syarat itu. Baiklah Tuhan, akan saya lakukan. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Syekh Idris muda dengan putri dari majikannya. Ketika di akad nikah selesai, Syekh Idris disuruh menemui istrinya di kamar. Begitu pintu dibuka, tirai kelambu dibuka, tersentaklah Syekh Idris.
Akhirnya beliau berlarian keluar kamar. Ya Tuhan, Anda salah. Itu bukan istri saya. Istri saya matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung. Tapi ini begitu sempurna dan cantik Tuhan. Wahai Idris, ketahuilah, kata majikannya, sesungguhnya aku tidak mempunyai anak perempuan kecuali dia. Dia adalah satu-satunya anakku. Aku sengaja mengatakan seperti itu, ingin melihat seberapa teguh keyakinanmu, seberapa kuat kamu memegang ucapanmu, ingin mendapatkan halalnya satu gigitan buah apel yang telah kau makan dariku. Semenjak itu aku mempunyai keyakinan bahwa engkau adalah pemuda yang baik. Engkau adalah pemuda yang memang layak untuk mendapatkan anakku. Ketahuilah bahwa anakku ini kakinya pincang karena tidak pernah digunakan untuk berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat. Tidak pernah digunakan untuk berjalan untuk melakukan dosa. Matanya buta karena tidak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Telinganya tuli, tidak pernah dipakai untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh agama. Tangannya buntung, tidak pernah dipakai untuk menyakiti orang lain. Anakku ini terjaga olehku. Nikahilah dia. Itulah istrimu. Akhirnya dari istrinya ini lahirlah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang yang paling cerdas di kolong langit pada zamannya. Sehingga karena orang tuanya ikhtiarnya begitu mulianya, istrinya terjaga, sehingga benih dari keduanya lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Dalam satu riwayat beliau menghafalkan Al-Quran hanya dalam waktu sehari semalam. Atau dalam satu riwayat lain beliau menghafalkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Imam Syafi'i itu kalau sholat, setiap sholat itu 2 kali khataman. Itu kalau di sholat sunnah. Bisa sampai 8 kali khataman beliau. Masya Allah. Yang mazhabnya kita ikuti. Itulah kisah dari orang-orang yang memang benar-benar menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram, menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, menjaga hatinya dari sifat-sifat bakhil, sifat-sifat pelit, menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Inilah adab-adab orang yang mulia, adab-adab orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.